Sebelumnya sebutan lazim bagi tempat makan yang menjual masakan khas Minangkabau adalah lapau, lapau nasi, atau kedai nasi, atau kita sebut dengan los lambuang, atau juga karak. Makan Minangkabau telah ditemukan di luar Sumatera Barat pada awal abad 20, namun baru tersebar luas pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, berhubungan dengan eksodus masyarakat Minangkabau pasca PRRI. Perkembangan itu didukung oleh fakta hampir semua laki-laki Minang pandai memasak. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Saya akan berbicara tentang nasi Padang. Apa asal-usul dari nasi Padang? Jadi nasi Padang ini masih menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Berdasarkan sebuah survei pada tahun 2017 silam, ikon nasi Padang rendang disebut sebagai makanan terenak dunia, disusul oleh nasi goreng pada peringkat kedua. Namun ada berbagai hal unik dan menarik seputar nasi Padang yang barangkali belum diketahui banyak orang. Untuk menjelaskan seluk-beluk nasi Padang, BBC News Indonesia melakukan survei dan wawancara. Jadi mengapa disebut nasi Padang? Nasi Padang adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau, dibeli di restoran khusus yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh orang Minangkabau. Restoran seperti ini dikenal dengan nama Rumah Makan Padang ya. Sebenarnya Rumah Makan Padang ini penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai populer pada akhir tahun 1960-an. Penyebutan Padang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang-orang Minangkabau saat itu, menyusul pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Setelah pemberontakan PRRI resmi berakhir pada tahun 1961, pemerintah pusat berusaha menghabisi semua elemen PRRI. Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran. Orang Padang setelah peristiwa PRRI disuruh melapor, disuruh ini, dibilang orang kalah, dihina, jadi tahanan di daerah sendiri. Akhirnya pada keluar mereka itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Profesor Gusti Asnan, sejarawan Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Jadi menurut Gusti, tindakan keras yang cenderung menindas dari pemerintah pusat waktu itu mendorong orang Minangkabau di perantauan berusaha mengganti identitas mereka dengan berbagai cara. Dan yang paling mencolok ialah mengganti nama etnik dari Minangkabau menjadi Padang, serta mengganti nama diri sendiri dari nama khas Minangkabau menjadi kejawa-jawaan, seperti dulu Baharudin, Samsuir, kini menjadi Mulyadi, Suprapto, Mardianto, atau kita sebut dengan Los Lambuang, atau juga karak. Jadi asal-usul Rumah Makan Padang dan atau lapau dapat ditelusuri hingga perempat kedua abad ke-19. Waktu itu Padang dijadikan ibu kota daerah administratif government Van Sumatera West, sekaligus dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Semua hasil bumi Sumatera Barat yang layak untuk dijual ke pasar mancanegara harus dibawa ke Padang, dan semua barang kebutuhan daerah harus didatangkan dari Padang. Untuk menunjang pengiriman barang-barang tersebut, pemerintah Belanda membangun berbagai ruas jalan di seantero Sumatera Barat. Sarana transportasi yang populer saat itu adalah kuda beban atau pedati. Dan karena kuda perlu istirahat, ruas jalan dibagi menjadi beberapa etape atau tahap perhentian. Dalam jalan dari Padang hingga Bukit Tinggi misalnya, terdapat ada 6 etape. Pada setiap etape tersedia pasanggerahan atau tempat istirahat untuk pejabat kolonial dan penginapan bagi penuntun kuda beban dan sais pedati. Penginapan tersebut sekaligus berfungsi sebagai warung atau kedai nasi. Inilah cikal bakal Rumah Makan Minangkabau di pinggir jalan. Rumah Makan Minangkabau telah ditemukan di luar Sumatera Barat pada awal abad 20, namun baru tersebar luas pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, berhubungan dengan eksodus masyarakat Minangkabau pasca PRRI. Perkembangan itu didukung oleh fakta hampir semua laki-laki Minang pandai memasak. Jadi usaha paling gampang itu ya bikin rumah makan Padang. Mengapa nasi Padang digemari masyarakat Indonesia? Nasi Padang begitu pas di lidah orang Indonesia berkat kemampuan orang Minangkabau mengkombinasikan berbagai jenis makanan yang masuk ke tanah Minang. Rendang misalnya, terinspirasi dari makanan India bernama golas atau kalio. Ketika orang Minang hendak pergi merantau, kalio itu mereka olah dan keringkan menjadi rendang yang lebih tahan lama.
Selain makanan India, makanan Cina dan Arab juga menginspirasi beberapa menu dalam kuliner Minangkabau seperti gulai tauco dan gulai putih. Berdasarkan studi terhadap beberapa literatur tentang masakan Minangkabau, sejak abad ke-19, tampaknya makanan-makanan bersantan dan berbumbu banyak tidak asli Minangkabau, tapi merupakan hasil persentuhan dengan masakan India yang banyak menggunakan bumbu santan dan gulai. Fadli Rahman, sejarawan kuliner dan penulis buku Rich Tafel, mengatakan elemen nasi sebagai makanan pokok dan lauk pauk yang kaya rempah-rempah membuat nasi Padang digemari masyarakat Indonesia. Hal ini juga ditunjang oleh keberadaan rumah makan Padang yang jamak ditemukan di mana-mana, membuat nasi Padang menjadi makanan kolektif masyarakat Indonesia. Benarkah nasi Padang lebih enak jika dimakan di Padang? Nah, banyak orang Minangkabau mengklaim bahwa nasi Padang di Padang lebih enak daripada yang di luar Padang itu sendiri. Ia menduga hal itu karena para juru masak Minangkabau di perantauan menyesuaikan masakannya dengan lidah masyarakat tempat mereka berada. Berdasarkan pembicaraan dengan sejumlah juru masak, sang profesor yaitu Gusti menduga bahwa bumbu-bumbu yang digunakan di tanah Minang berbeda dengan bumbu di daerah lain. Seperti kelapa misalnya. Ada berbagai macam, ada kelapa Painan, kelapa Pariaman, kelapa Pasaman, dan lain sebagainya. Kelapa-kelapa itu disebut berbeda karena kandungan minyaknya. Begitu pula dengan cabai, ada cabai alam panjang, ada cabai bukit tinggi, cabai payakumbuh. Akan berbeda. Umpamanya rendang yang dibikin dengan kelapa Pariaman dengan rendang yang dibikin dengan kelapa Jawa, itu ada perbedaan, kata Gusti. Jadi sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan bahwa teknik dan proses pengolah makanan di tanah Minang juga berbeda dengan yang di perantauan. Misalnya dalam mengolah rendang, orang di luar tanah Minangkabau biasanya berpandangan bahwa rendang identik dengan daging, padahal orang-orang Minang memandang rendang sebagai teknik mengawetkan makanan yang tidak cuma daging, tapi bisa juga ikan, telur, tempe, tahu, dan sebagainya. Mereka bisa mengolah makanan-makanan itu untuk diawetkan. Jika di Jawa orang biasanya mengolah rendang sampai jadi kalio atau masih basah. Tapi kalau di negeri asal sana, teknik mengolah rendang itu dengan durasi yang sangat lama hingga mengering, hitam, dan awet untuk berbulan-bulan dimakan. Adapun dalam penggunaan bumbu atau rempah-rempah, orang-orang di tanah Minangkabau sangat mengedepankan bahan-bahan alami yang tumbuh di sekitar mereka. Benarkah kalau dibungkus porsi nasinya lebih banyak? Nah, ini ada juga polemik nih. Kalau nasi Padang itu dibungkus akan lebih banyak. Berdasarkan survei dilakukan BBC News Indonesia, 79% rumah makan Padang mengaku memberikan porsi nasi yang lebih banyak ketika dibungkus. Menurut sejarawan Minangkabau yaitu Gusti Anan, porsi nasi yang lebih banyak merupakan bentuk penghargaan bagi pembeli nasi bungkus karena telah mengurangi pekerjaan pemilik kedai. Tidak perlu cuci piring, tidak makan tempat. Sebagai bonus bagi orang yang membeli, maka dilebihkan nasinya. Itu memang semua orang Minang tahu itu. Ini juga saya pikir bagian dari tradisi orang Minang yang lebih friendly, lebih menghargai bahwa si pembeli tidak boleh dirugikan. Emang teknik-teknik orang Minang seperti ini. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan pemberian porsi yang lebih banyak merupakan bagian dari upaya untuk menunjukkan kesan royal. Royal dalam hal apapun. Royal dalam bumbu, royal dalam penyajian, dan sangat mengedepankan sensasi seperti menyajikan piring dengan memangku di kedua tangan. Banyak yang bertanya mungkin ya, seberapa sehat nasi Padang? Jadi hidangan Minangkabau mendapat reputasi buruk karena mengandung banyak santan yang dianggap sebagai sumber lemak jahat dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Namun penelitian yang diterbitkan dalam Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2004 silam menyimpulkan bahwa pola makan, terutama kebiasaan makanan gorengan serta kekurangan aktivitas fisik lebih mempengaruhi risiko penyakit jantung. Profesor Nur Indrawati Liputo mengajar di Universitas Andalas dan peneliti utama dalam studi tersebut mengatakan bahwa kandungan lemak jenuh dalam santan hanya seperempatnya minyak goreng. Dan bahkan makanan bersantan biasanya mengandung kalori yang lebih rendah dibandingkan makanan gorengan. Makanan gorengan itu jauh lebih berbahaya dari makanan yang bersantan, ujarnya kepada BBC News Indonesia. Ia menambahkan bahwa makanan Minang kaya akan bumbu seperti jahe, kunyit,
lengkuas, dan daun serai yang berperan sebagai antioksidan, membantu mengurangi risiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, dan kanker. Meski tidak berarti bahwa nasi padang bisa mencegah penyakit jantung atau diabetes, kata Profesor Indrawati, tapi setidaknya hidangan itu tidak berbahaya yang dikira sebagian orang ya. Selama ini orang hanya menonjolkan santannya saja, jadi orang juga harus melihat bahwa bumbunya berperan juga penting di sana. Namun demikian, Profesor Indrawati menyarankan supaya mereka yang gemar menyantap nasi padang itu juga rajin memakan sayur dan buah, karena sayuran dalam hidangan nasi padang pada umumnya daun singkong dan gulai nangka nilainya tidak memadai. Jadi rumah makan Padang adalah contoh sikap kreatif dan inovatif para saudagar Minang. Kemampuan mereka berkreasi dan berinovasi membuat usaha mereka mampu bertahan dalam perjalanan sejarah kuliner Minang khususnya dan Nusantara pada umumnya. Mudah-mudahan rumah makan Padang ini tetap menjadi rumah makan yang favorit. Itulah sejarah dari mana nasi Padang yang dulunya namanya Buffet, Lapau, Karan, Los Lambuan, dan lain-lain menjadi rumah makan Padang. Ini sejarahnya berkaitan dengan PRRI. Jika ada kesalahan bagi yang sudah mengetahui cerita ini, mohon maaf. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa, Saudi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.